Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tak ada perubahan klasemen hingga putaran keempat tadi malam kawan, karena semua pemain bermain remis. Walau sebetulnya Ali Reza mempunyai kans menang terhadap Ariantari tadi malam, tapi di akhir permainan Ali Reza membuat langkah yang kurang akurat karena waktu yang mepet. Dan Ariantari pun menawarkan remis pada Ali Reza. Ali Reza menerima tawaran remis itu. Dan berikut kawan hasil pertandingan tadi malam dan klasemen sementara hingga putaran keempat. Untuk partai yang akan kita ulas ini adalah partai dari Van Foreest versus Magnus Carlsen. Di sini nantinya kawan-kawan akan melihat bagaimana pertarungan endgame kedua pemain antara beteng plus gajah dan beteng plus kuda. Oke, kita langsung saja ke permainan Magnus Carlsen kawan. Di sini Magnus Carlsen memegang hitam, Jordan Van Foreest memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Magnus Carlsen membalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, pembukaan Ruy Lopez oleh Van Foreest. Magnus Carlsen bermain dengan pion A6, bermain dengan variasi Morphy Defense. Dan gajah mundur ke A4, kuda F6, putih rokade, dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion B5. Coba kita mundur kawan-kawan di posisi ini. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya mengapa dalam permainan Ruy Lopez hitam tidak melanjutkan dengan kuda pukul pion E4 ini, karena jika langkah ini yang dipilih kawan, biasanya putih akan menggeser betengnya ke E1 untuk mendapatkan kembali pion hitam E5 ini. Oleh karena itu kawan, di posisi ini Magnus Carlsen memainkan pion B5, kembali mengancam gajah, gajah mundur ke B3, dan gajah hitam B7. Ini adalah variasi Archangel's Attack dari permainan Ruy Lopez. Van Foreest melanjutkan pion D3, memperkuat pion pusatnya sekaligus membuka diagonal bagi pengembangan gajah. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan pengembangan gajah ke E7, mempersiapkan diri untuk rokade pendek. Kuda putih berkembang ke C3, Magnus Carlsen rokade pendek. Van Foreest melanjutkan dengan pion A3, membuka ruang bagi gajahnya sekaligus untuk mengontrol petak B4. Magnus Carlsen langsung menunjukkan inisiatifnya untuk menekan putih dengan kuda D4. Menantang pertukaran kuda, ataupun juga di sini posisi kuda hitam mengancam gajah petak terang putih. Tantangan diterima oleh Van Foreest, kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion mengancam kuda, kuda lompat ke E2 berbalik mengancam pion. Magnus Carlsen membackup pionnya dengan pion C5. Dan Van Foreest melanjutkan dengan gajah ke G5, mengembangkan gajahnya untuk menekan kuda hitam. Langkah gajah ini kawan-kawan, kalau kita merujuk pada rekomendasi Stockfish, langkah ini adalah langkah yang kurang akurat. Stockfish menyarankan menggeser betengnya ke E1. Inilah langkah yang disarankan oleh Stockfish untuk menggeser betengnya daripada memainkan gajah ke G5 ini. Magnus Carlsen langsung merespon dengan pion D5, kembali menantang pion pusat putih. Di langkah berikutnya ini kawan-kawan terjadi transaksi jual beli. Gajah pukul kuda dipukul balik oleh gajah hitam, dan gajah pukul pion hitam dipukul balik oleh gajah hitam, dan pion pukul gajah hitam. Tentu saja Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri pukul pion. Dan putih melanjutkan dengan kuda ke G3. Permainan dilanjutkan Magnus Carlsen dengan pion C4, kembali lagi menantang pion putih, tantangan ditolak oleh Van Foreest memainkan betengnya ke E1. Harapan Magnus Carlsen di sini kawan-kawan dengan menantang pion pusat putih, apabila tantangan diterima dengan pion pukul pion, nantinya hitam akan mempunyai dua pion pusat yang cukup solid, yang bisa saja salah satu ini menjadi pas pion yang cukup berbahaya di lajur pusat. Oleh karena itu kawan, di posisi ini Van Foreest menolak untuk pertukaran pion pusatnya. Memainkan betengnya ke E1, Magnus Carlsen merespon dengan kembali mengadu perwiranya, kali ini beteng di lajur E. Tantangan kembali ditolak oleh Van Foreest, memainkan pion A4, ingin merusak struktur pion hitam.
Magnus Carlsen meneruskan niatannya untuk bertukar beteng. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh Menteri, dan pion C pukul pion D3 dipukul balik oleh pion C, dan pion B pukul pion A4. Van Foreest tidak melanjutkan beteng pukul pion. Karena jika beteng pukul pion kawan, Magnus Carlsen akan kembali mendapatkan pionnya. Jadi di posisi ini Van Foreest memilih menggeser menterinya ke D1 untuk mendukung beteng memukul pion A4 sekaligus untuk mendukung pion D3. Magnus Carlsen menggeser menterinya ke B5 mengincar pion putih B2. Van Foreest tidak melanjutkan beteng pukul pion kawan, terlebih dahulu memainkan kudanya ke E4 mengincar gajah petak gelap hitam. Tentu saja Magnus Carlsen tidak ingin struktur pionnya rusak di sayap raja. Dia terlebih dahulu menggeser gajahnya ke E7. Menteri putih ke C2 melindungi pionnya, dan beteng digeser ke B8 mendukung menterinya untuk pukul pion putih di B2. Van Foreest melanjutkan dengan beteng pukul pion A4. Menteri hitam pukul pion dipukul balik oleh menteri putih, dan beteng pukul menteri. Di langkah ke-25 ini kawan-kawan, kita sudah memasuki permainan babak akhir atau permainan endgame. Kita mendapati permainan endgame dengan beteng plus kuda melawan beteng plus gajah. Tapi di langkah ke-25 ini kawan-kawan, Magnus Carlsen unggul 1 pion atas Van Foreest. Dan seperti yang kita ketahui kawan-kawan, Magnus Carlsen sangat kuat dalam permainan endgame. Akankah Van Foreest mampu mengimbangi permainan endgame-nya Magnus Carlsen? Dan kita lanjut saja kawan-kawan ke permainannya. Di posisi ini jangan pernah berpikir putih untuk melanjutkan pukul salah satu pion hitam ini, karena hitam akan melakukan skakmat dengan betengnya. Oleh karena itu Van Foreest di posisi seperti ini kawan-kawan terlebih dahulu membuka ruang bagi rajanya dengan pion G4, dan Magnus Carlsen melindungi pion A6-nya. Pion bebas jauh lebih penting dari pion pusat D4 ini. Putih pukul pion D4. Sekarang komposisi pion sudah imbang kembali. Magnus Carlsen melanjutkan dengan menggeser raja ke F8. Beteng putih digeser ke D7. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke G6 mengincar pion G4. Dalam ancaman beteng ini kawan-kawan, pion putih G4 ini tidak perlu dipertahankan lagi, karena percuma saja kawan-kawan mempertahankannya dengan pion F3 ataupun dengan pion H3, karena nantinya hitam pastinya akan memainkan pion F5 ataupun pion H5. Pion putih ini tidak bisa menghindar lagi karena sudah kena pin oleh beteng hitam. Oleh karena itu, Van Foreest melangkahkan rajanya ke F1 meninggalkan pion G4-nya. Beteng pukul pion dan beteng putih digeser ke A7 mengincar pion hitam. Magnus Carlsen meninggalkan pion di lajur A-nya kawan-kawan, memilih memainkan pion F5. Kenapa hitam meninggalkan pion A6-nya kawan-kawan? Karena apabila di posisi ini kawan-kawan, Magnus Carlsen mencoba mempertahankannya dengan beteng ke G6, putih akan skak raja terlebih dahulu skak, dan hanya bisa ditutup dengan gajah. Hitam akan kehilangan gajahnya. Oleh karena itu, Magnus Carlsen merelakan pion A6-nya dipukul oleh beteng putih, memainkan pion F5, mengancam kuda. Tapi terlebih dahulu putih memainkan kudanya ke G3, berbalik mengancam pion. Magnus Carlsen melindunginya dengan pion G6. Beteng pukul pion A6 dan beteng hitam digeser ke H4 mengincar pion H2 dilindungi oleh raja di G2. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D4, kali ini mengincar pion D3. Pion putih ini sudah tidak bisa lagi dilindungi oleh beteng kawan-kawan karena petak A3 ini sudah dikontrol oleh gajah hitam. Jadi Van Foreest merelakan pionnya, memainkan kuda ke E2 mengancam beteng, beteng pukul pion, dan kuda lompat ke G1. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D7. Kuda F3, raja ke G7, pion H3, gajah ke F6, dan raja putih ke G3. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke B7, raja putih kembali ke G2, beteng hitam ke E7, beteng putih ke A5,
beteng hitam ke C7, dan beteng putih ke D5. Kedua pemain masih melakukan pergerakan wait and see, menunggu langkah-langkah kesalahan lawan masing-masing. Di sini Magnus Carlsen menggeser betengnya ke A7. Beteng putih digeser ke B5. Gajah hitam ke E7. Kuda putih ke D4 dan beteng hitam ke D7 mengancam kuda. Kuda pun tidak melanjutkan skak raja ke peta E6, melainkan lompat kembali ke F3. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D6. Beteng putih digeser ke B7 mengancam gajah, dilindungi oleh raja di F6, dan beteng putih ke A7. Pion H6 lanjut Magnus Carlsen, kuda ke H4 lanjut Van Foreest, dan gajah ke D8. Mungkin langkah inilah kawan-kawan yang sedikit kurang akurat menurut saya dari Magnus Carlsen, karena dia membuka jalan bagi beteng putih untuk ke peta H7. Walaupun sebetulnya sampai langkah ke-48 ini kawan-kawan, posisi hitam sudah unggul, baik segi posisi ataupun dari jumlah pion. Tapi dengan membuka jalan bagi beteng putih ini, putih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan satu pion hitam. Magnus Carlsen pun tidak berusaha mempick up pion H6-nya. Dia memainkan betengnya ke D2. Padahal di posisi ini kawan-kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah tetap melindungi pionnya. Baik memainkan pion ke H5 ataupun memainkan rajanya ke G5 untuk melindungi pion H6-nya. Jika putih melanjutkan dengan melangkahkan kuda ke F3 skak, raja bisa bergeser ke H5. Dan pion-pionnya ini akan tetap aman dari ancaman beteng putih. Tapi tidak dengan Magnus Carlsen kawan-kawan. Di posisi ini dia memainkan betengnya ke D2. Mungkin akan menggerakkan kembali gajahnya ke peta B6 di langkah-langkah berikutnya untuk mengincar pion F2. Langsung dimanfaatkan oleh Van Foreest dengan beteng pukul pion. Magnus Carlsen menggeser rajanya ke G7 mengancam beteng sekaligus membuka diagonal peta gelap bagi gajah mengincar kuda di peta H4. Sepertinya beteng ini dalam posisi yang terjebak kawan-kawan, tapi Van Foreest masih mempunyai satu jalan dengan beteng pukul pion skak, raja ke H7 dan kuda ke F3. Menghindari ancaman dari gajah hitam, berbalik mengancam beteng. Di sini terjadi pertukaran beteng setelah Magnus Carlsen terlebih dahulu pukul pion F2 skak. Raja pukul beteng, raja hitam pukul beteng putih, dan raja putih ke G2, raja hitam ke H5, kuda ke D4 mengincar pion, pion maju ke F2, dan kuda lompat ke E6, menggarpu pion serta gajah. Gajah melindungi pion di G5, tapi langsung dipukul oleh kuda, raja pukul kuda, raja putih ke F3, dan raja hitam ke H4, raja pukul pion, raja hitam pukul pion putih. Dan di langkah ke-58 ini kawan-kawan, semua material sudah habis, hanya tinggal raja, tentu permainan berakhir remis. Itulah kawan-kawan hasil akhir dari partai Jordan Van Foreest melawan Magnus Carlsen yang berakhir remis karena insufficient material atau material yang tidak mencukupi untuk melakukan skakmat. Walaupun Magnus Carlsen memegang bidak hitam, tapi sekelas Magnus Carlsen bermain seri menghadapi lawannya yang beda poin sangat jauh, sekitar 200 poin, menurut saya merupakan suatu kerugian dari Magnus Carlsen. Dan seperti video kemarin, saya akan selipkan tambahan klip dari partai-partai yang terjadi tadi malam. Jadi video ini akan sedikit panjang kawan-kawan.
Dan itulah kawan-kawan partai-partai yang terjadi pada babak keempat tadi malam. Semoga kawan-kawan terhibur atas ulasan-ulasan partai dari legenda catur dunia. Sampai bertemu di ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.